Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dengan NIM 12050110396. Kali ini di video ini saya akan membuat latihan mengenai uji signifikansi data penelitian, uji KS dan uji t-test. Di sini Bu Siti Ramadhani di YouTube-nya sudah memberikan latihan dan terdapat tabel sebelum dan sesudah. Instruksi latihannya itu, ujilah data sebelum dan sesudah pelatihan motivasi yang diberikan kepada karyawan di perusahaan ABCD berikut ini. Apakah terdapat peningkatan kinerja yang signifikan setelah diberikan pelatihan? Lalu gunakanlah uji Kolmogorov, Smirnov, serta uji signifikansi data dengan uji T. Baiklah, di sini saya sudah menyalin datanya sesuai dengan tabel yang diberikan pretestnya. Lalu hal pertama yang kita cari yaitu rata-ratanya. Saya hilangkan dulu. Lalu rata-ratanya itu sama dengan average data tabel pertama sehingga data tabel terakhir. Lalu untuk standar deviasinya sama STDEV data pretest yang pertama hingga data pretest yang terakhir, lalu enter. Setelah dapat hasilnya, kita cari fcom-nya. Untuk fcom-nya kita nggak usah ribet, kita copy aja, karena data fcom itu kita tinggal mengambil nomor datanya. Berarti datanya ada 20, berarti 1 sampai 20. Lalu untuk fs-nya, rumusnya itu sama dengan data yang pertama dari fcom dibagi dengan data terakhirnya atau 20. Lalu tidak lupa kita ikat agar data turunannya dapat terisi secara otomatis, sehingga kita tidak perlu lagi mencari secara manual untuk ke bawahnya hingga 20 ini. Lalu rumus dari Z. Untuk mencari Z sama dengan data pretest X yang pertama dikurang, sebelumnya kita buka kurung dulu. Data pretest X yang pertama dikurang dengan rata-rata, lalu tutup kurung. Data pretest X yang pertama dikurang dengan data rata-ratanya, tutup kurung, dibagi dengan standar deviasinya. Oke. Tidak lupa kita berikan tanda ikatan atau dolarnya agar data dapat turun secara otomatis untuk data 2 hingga data 20 nya, lalu enter. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah saja, ke bawah. Oke, karena ini sudah, selanjutnya kita mencari nilai FTZ nya. Untuk mencari nilai FTZ nya, rumusnya itu norms this. Kita ambil data Z yang pertama, lalu enter. Selanjutnya tinggal kita tarik hingga ke bawah agar datanya terisi semua. Lalu untuk mencari Fs dikurang Ft nya, kita pakai rumus absolut. Fs dikurang dengan Ft, lalu enter. Kita tarik lagi ke bawah. Oke, setelah dapat semuanya, kita cari nilai D hitungnya dengan rumus max. Kita tarik lagi 0,04 hingga sini. Oke, enter. Lalu untuk tabelnya kita ambil dari tabel dari Kolmogorov, Smirnov. Ini nilai kritis ujinya. Karena datanya semuanya 20, maka kita hapus datanya 1 hingga tersisa data 19. Lalu kita ambil yang data dari 0,05 yaitu 0,301. Kita tulis di sini 0,301. Lalu kita coba lihat di sini hipotesisnya HO data sama dengan data yang berdistribusi normal, sedangkan H1 data tidak berdistribusi normal. Daerah keputusannya data berdistribusi normal jika dihitung lebih kecil dari tabel. Maka kita coba tuangkan dulu nilai D-nya. Nilai D-nya di sini
0,10044,271. Lalu kita coba ini lebih kecil dari nilai D-nya atau K tabel 0,301. Oke, di sini dapat dilihat bahwa nilai D lebih kecil dari nilai K. 0,1 lebih kecil dari 0,301. Lalu kesimpulannya apa? Untuk kesimpulannya saya tampilkan di sini. Maka HO diterima dan H1 ditolak. Jenis data ini berdistribusi normal karena nilai D-nya lebih kecil dari K tabelnya. Lalu kita cobakan pada SPS untuk pembuktiannya atau perbandingan dengan ini ya. Kita coba di SPS, buka variable view, lalu kita masukkan nama tabelnya pretest. Lalu tekan tab. Lalu untuk numeriknya kita isi weight-nya 2 dan decimal place-nya 0. Kenapa weight-nya 2? Karena data yang kita masukkan bersifat 2 digit atau data penelitiannya bersifat 2 digit. Lalu kita pilih measure-nya sebagai scale. Begitu juga kita buat untuk post test-nya atau sesudahnya. Post test sama 2 juga. Lalu kita 0. Oke, data measure-nya scale. Lalu selanjutnya kita coba di data view. Kita masukkan nilai dari pretest-nya atau nilai X-nya. Kita copy aja. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Kita coba gunakan rumusnya, kita analis. Gunakan non-parametric test, lalu legacy dialogs, kita gunakan sampel KS. Kita ambil yang pretest dulu, oke. Nah, di sini sudah tampil ya. Nilai positifnya 0,100. Kita lihat di ini. Kita tampilkan outputnya dan kita bandingkan. Di sini sudah ada nilai positifnya 0,100. Bisa dilihat nilai dihitungnya sama 0,100. Lalu min-nya 63 sama juga. Jadi gitu ya. Lalu untuk ini adalah untuk uji KS data X. Lalu bagaimana dengan data Y? Tanpa berlama-lama kita cobakan juga untuk data Y-nya. Data Y-nya secara otomatis pada SPS. Kita keluarkan. Kita coba lagi untuk data post test-nya. Kita salin. Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita ujikan juga uji data KS-nya. Kita pilih yang tadi non-parametric test, legacy dialog, lalu sampel KS. Kita coba post testnya juga. Ini kita balikan dulu. Lalu kita coba post testnya. Oke. Nah, terlihat di sini untuk nilai tabel T-nya 0,089. Lalu sedangkan rata-ratanya 67,50. Oke. Selanjutnya kita akan mencari data mengenai uji signifikansi. Untuk uji signifikansi kita cari dulu intinya nilai D-nya. Nilai D-nya yaitu Y dikurang X, berarti Y dikurang X. Enter. Lalu kita tarik bawah agar datanya otomatis terisi. Lalu kita cari nilai rata-ratanya. Untuk nilai rata-ratanya rumusnya average. Kita tarik lagi data yang pertama. Oke, 4,5. Setelah itu kita cari nilai XD-nya. Itu dengan D dikurang MD. Jadi rumusnya sama dengan D dikurang rata-rata D-nya 4,5. Tidak lupa kita ikat juga biar hasil untuk selanjutnya dapat terisi secara otomatis. Enter.
kita tinggal tarik ke bawah. Maaf, kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita cari juga untuk nilai XD-nya. Di sini XD berarti pangkat 2. Kita tinggal rumusnya min 1,5 berarti untuk tabel ini dipangkatkan dengan 2, enter, jadi 2,25. Lalu kita tinggal tarik aja ke bawah untuk hasil otomatisnya. Oke, kita cari jumlahnya sama dengan sum, kita tarik ini, enter, XD, lalu kita tinggal ini juga biar dapat hasil sum untuk nilai XD kuadratnya. Oke, setelah tabelnya terisi ini, kita coba menghitung dengan rumus, atau kita coba cari T hitungnya. Untuk T hitungnya rumusnya seperti ini, MD dibagi akar sigma X kuadrat D, yaitu ini 597, dibagi N yaitu 20, N dikali N kurang 1, N kurang 1 berarti 20 dikurang 1, maka 19. Kita coba rumusnya sama dengan, ya kita buat di sini, T berarti sama dengan MD berarti 597 dibagi SQRT, karena di sini ada akarnya, SQRT XD berarti X kuadrat D. Oh, mohon maaf, ini karena MD berarti kita ambil yang 4,5 ini, lalu X kuadrat sigma X kuadrat D berarti ini 597 dibagi N berarti 20 buka kurung 19 tutup kurung. Oke, maaf ada kesalahan, 20 dikali 19 tutup kurung, enter. Oke, sudah dapat tabel hitungnya. Oke, sudah dapat untuk tabel hitungnya. Lalu untuk T-table-nya kita ambil dari tabel T ini, titik presentasi distributif T DF sama dengan 1 sampai 40. Karena datanya 20 lagi, kita hilangkan satu datanya, maka tersisa data 19. Kita ambil yang dalam jangkauan 0,025 hingga 0,050. Kita ambil yang ini 2, kita highlight kuning, yang mana tadi, ini. Oke, setelah itu kita kopikan, kita copy yang ini untuk dimasukkan ke data tabelnya. Mohon maaf, yang ini 2,09302 masukkan ke Microsoft Excel-nya, ke tabelnya, maka dapat seperti ini tabel hitungnya. Dan ini kriterianya terima HO apabila min T kurang dari T hitung kurang dari T tabel, sedangkan ini terima H1 apabila T hitung lebih dari T tabel. Maka kesimpulannya yaitu T hitung kita tampilkan aja untuk semuanya. Kesimpulannya saya tampilkan seperti ini. Terdapat perbedaan, tampilkan sini, kita
Kita tampilkan kesimpulannya, tolak HO dan terima H1. Terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudahnya, di mana kenapa tolak HO dan terima H1? Karena tabel hitungnya lebih kecil dari T tabelnya, maka hasil kesimpulannya itu tolak HO dan terima H1. Lalu kita cobakan pada SPS nya, itu analis. Kita ambil yang ini, compare means. Lalu kita cobakan di pair sample t-test. Untuk variabel satunya yaitu pretest, dan tabel keduanya itu post-test. Kita oke kan? Kita coba di skip. Kita akan mengambil pair sample t-testnya aja di sini. Kita kopikan, lalu kita cobakan di sini. Kita pastikan di sini sesuai dengan ini. Pada hasil pair sample t-test pada SPSS, T-nya tabel T-nya yaitu min T 3,590, dan hasil signifikannya, saya ulangi lagi, analis, compare means, pair sample t-test, oke. Dan hasil signifikansinya yaitu 0,002 dengan min 4500. Setelah itu dapat disimpulkan bahwa tolak HO, hasil signifikansinya itu tolak HO dan terima H1, karena terdapat perbedaan antara data pretest dan posttest, di mana tabel hitungnya lebih kecil dari t-tabelnya. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.